سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, kita langkahkan kaki kita duduk beriktikaf, bersimpuh, bertasbih, bertahmid dan bertahlil, seraya menjalankan kewajiban kita. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan segenap amal ibadah kita yang sunnah maupun yang wajib diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini digolongkan yaumil kiamat nanti yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena diberikan panjang umur, kesehatan, nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang salah satunya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilansir dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram, yakni bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan Allah itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab yang saat ini sedang ada di tengah-tengah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan bulan Rajab, maka kita akan ingat sebuah peristiwa yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajkannya Nabi kita. Di antaranya adalah untuk mendapatkan perintah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dalam pertemuan ini, Khatib ingin sekalimat memberikan sebuah ilustrasi bagaimana proses kejadian Isra Mi'raj itu terjadi, di mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya mengalami ujian yang sangat berat dari kafir Quraisy. Kehidupan mereka dikucilkan. Mereka tidak boleh berhubungan dengan siapapun dan dalam bentuk apapun. Ujian dan penderitaan semakin bertambah manakala 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pelindung dan pendamping setiap perjuangan Nabi, yakni Abu Thalib paman beliau dan Siti Khadijah istri Nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepergian 2 pembela utama Nabi membuat Nabi Muhammad SAW bersedih, sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Akan tetapi hadirin, membuat kafir Quraisy semakin bertambah berani
untuk menyakiti dan menghambat perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tahun 11 dari kenabian Nabi, tepatnya tanggal 27 Rajab, Allah memperlihatkan kebesarannya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dan sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan oleh malaikat Jibril, dadah Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam yang tujuannya agar hati yang bersih menjadi lebih bersih lagi. Hadirin, dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa di bulan Muharram ini begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan bagi kita. Banyak kejadian-kejadian yang melanggar norma-norma agama, banyak terjadi kemaksiatan di sana sini. Bahkan kalau kita merenung dalam diri kita sendiri, sudah seberapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Pernahkah kita menghitung kemaksiatan yang pernah kita lakukan? Seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab ini Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu membersihkan hati kita, untuk selalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bukan dengan air Zam-Zam sebagaimana yang dilakukan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang kita bersihkan hati kita adalah dengan anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastanibul ma'asi bisahril haram. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohon ampun dari segala dosa-dosamu, semua kemaksiatan jauhi, karena itu akan membuat kamu akan selalu diberikan peringatan oleh Allah, terlebih-lebih di bulan haram ini, yang di bulan Rajab. Maka wajar kalau Allah sudah mempersiapkan di bulan Rajab ini sebagai bulan persiapan untuk menyambut kedatangan bulan suci yang sangat kita nantikan di 2 bulan ke depan, di bulan Ramadan. Maka bukan hanya hati kita dibersihkan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, akan tetapi juga kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan amal soleh dan memperbanyak ibadah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan dakhala jannah, wa man shoma yawman min rajabin yabtaghi bihi wajha Allahi dakhala jannah. Siapa di antara kita yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, senantiasa kita zikirkan itu dalam hati yang bersih, dalam hati yang ikhlas, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang berpuasa dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, maka kita pun insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kalah pentingnya di bulan Rajab ini, selain kita meningkatkan amal ibadah, adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat itu yang akan memberikan dampak pengaruh positif dalam kehidupan kita. Ibadah sholat inilah yang akan memberikan asar pengaruhnya dalam kehidupan kita, yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan murka. Bukankah Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Mari kita renung sejenak, kita introspeksi muhasabah terhadap diri kita. Sudah seberapa banyak sholat yang kita lakukan? Sudah mampukah menjaga hati kita dari berbuat dengki, sombong dan sebagainya? Mampukah ibadah sholat itu menjaga lidah kita, lisan kita dari berbuat maksiat, zalim dan sebagainya? Mampukah ibadah sholat itu mampu mencegah tangan kaki kita dari perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita? Hadirin
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah sholat pun akan mendidik kita untuk selalu dekat dengan masjid, akan selalu dekat dengan musola, karena ini digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Masjid bagi kita sebagai seorang muslim seyogianya bagaikan ikan dengan air. Apabila ikan itu dipisahkan dari air, maka pasti ikan itu akan mati. Begitu pula kita, manakala hati kita jauh dengan masjid, hati kita jauh dengan mushola atau sarana-sarana ibadah lainnya, maka hati kita akan menjadi kering. Tidak mustahil akan muncul perpecahan di kalangan umat. Tidak mustahil kemaksiatan, kejahatan semakin meningkat. Tidak mustahil hadirin pelanggaran norma-norma agama akan selalu nampak dalam kehidupan kita. Tidak kalah pentingnya pula Allah mengingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah," bahwa dengan ibadah sholat bukan hanya ibadah yang kita lakukan, akan tetapi juga mendidik kita untuk selalu mempelajari dan membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Al-Quran kita abaikan, bagaimana ibadah sholat kita akan sempurna? Terlebih-lebih apabila bacaan-bacaan atau doa-doa yang ada dalam sholat masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka surat Al-Ankabut 45 inilah yang memberikan kepada kita motivasi, dorongan untuk selalu membaca dan mempelajari Al-Quran, sekaligus memperkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita, penerus kita. Apa jadinya hadirin yang dimuliakan Allah jika generasi penerus kita, putra putri kita, anak cucu kita, mereka tidak kenal dengan Al-Quran, mereka tidak terbiasa membaca Al-Quran dan tidak cinta dengan Al-Quran? Bisa jadi mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah, dan tidak mustahil akan kering hati mereka dengan tuntunan-tuntunan nilai-nilai agama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah ini khatib mengingatkan kepada pribadi, kepada jamaah sekalian, mari bulan Rajab ini kita jadikan sebagai bulan untuk selalu muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan, kita tingkatkan dan kita muhasabah, beristighfar kepada Allah dalam rangka mempersiapkan diri kita ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka insya Allah hati kita akan selalu bersih, hati kita akan selalu rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak mustahil ketika kita berdoa, barikillahumma lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mendoakan, belum menerima doa-doa dan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ujida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat fastabiqul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qad faza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Khaliqul Akbar, Ya Allah Raziqul Akbar, Ya Allah Ghafurur Rahim. Ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin waftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumil kafirin wahdina wa najina minal qaumil zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilna lana ya Allah fi sahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa adkhilna lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa adkhilna lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'ala ma yutiikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Summa aqimus shalah.